Sehat Ibu. Puji Tuhan kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Baik, terima kasih atas kesediaan kalian di siang hari ini untuk datang ke ruangan Ibu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada siang hari ini, Ibu minta kesediaan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, teman-teman Ibu, silakan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izin saya mengucapkan ini menurut keyakinan saya yang Katolik. Dalam nama Bapa, Bapak Putri dan Roh Kudus, terima kasih atas pemberkatan siang hari ini, di mana kami semua telah berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti konseling pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami hingga dari awal hingga akhir. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa. Kita perkenalkan dulu ya. Dari Ibu duluan dan sebelum perkenalkan, nama Ibu Norma Cesi Pusinnya itu biasa dipanggil Ibu Norma. Ibu tinggal asal dari Lombok dan Ibu juga baru mengajar di sekolah ini. Selanjutnya dari Ibu, perkenalkan saya Maria Tuhan, saya Serta Pemilih, asal saya dari negara ini, kelas Provinsi. Selanjutnya perkenalkan nama saya Maria Tuhan Mulia, tinggal dan teman bersama saya Desi, saya asal dari negara ini. Ibu, perkenalkan nama saya Maria Tuhan, biasa dipanggil Kita, saya asalnya dari Malaka, saya dari kelas 8C. Baik, perkenalkan nama saya dari Provinsi Maola, bisa dipanggil Beni, saya berasal dari Ebenara, saya dari kelas 8C. Ibu, ya, lanjutkan. nama Ibu, bagi perkenalkan nama saya Dina Senanti, Ibu dan teman-teman biasa panggil saya Desi. Saya berasal dari Manggarai dan sama dengan kami semua kelas 6C. Terima kasih kalau sudah memperkenalkan diri kalian. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang konseling kelompok? Belum pernah Ibu. Kalau dunia kelompok pasti sudah. Iya, sudah pernah Ibu. Jadi baik-baik Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah layanan dunia dari konseling yang memungkinkan peserta didik seperti kalian ini untuk dapat memperoleh kesempatan dalam membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, dalam konseling ini juga setiap anggota itu berhak untuk mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalah apa saja yang kalian hadapi. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Dengan kegiatan konseling kita di siang hari ini itu, jadi langsung saja tadi dalam kegiatan konseling ini, di sini kalian bisa menceritakan masalah apa yang kalian hadapi, masalah apa yang kalian hadapi. Ceritakan saja kepada Ibu, karena itu tidak akan memudahkannya ke luar. Jadi kalian bisa mengerti ya. Iya Ibu. Baik, tujuannya itu agar kalian semua bisa merasa terbawa dan bisa membuka diri dan juga saling berinteraksi dalam konseling kelompok ini. Baik Ibu. Sepertinya kalian merasa tinggal sendiri dari tadi. Iya Ibu. Baik, Ibu mempunyai ice breaking. Apakah kalian mau? Mau. Oke, baik, silakan. Ice breakingnya itu mengenai konsentrasi. Jadi seperti ini.
konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ibu, jadi ibu menyebutkan nama, terus ya konsentrasi nama sesuai dengan namanya. Oh ya. Nanti pilih nama siapa. Acak saja dimulai. Kita mulai ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Kan begini ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ibu Nancy, Itu sebenarnya. Nancy, Nita. sorry, maksudnya gini. Nancy, Nita, baru Nita lanjutkan. Nita, Reni, gitu. Oke, baik. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ibu Nita, Reni, Yossi. Nini, Nancy. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ibu Nita, Reni, Yossi, Nini, konsentrasi dimulai. Sini baik, apakah es breakingnya seru aja ya? Seru. Terima kasih. Kita langsung saja ke tahap ini ya. Yaitu kita langsung membuat kesepakatan waktu dulu. Apakah adik-adik mau kesepakatan waktunya itu selesai sampai jam 4? Oke, baik. Efektifkan waktu 40 menit buat proses konsentrasi. Siapa nih yang mau menceritakan masalahnya? Baik, silakan. Baik Ibu, masalah saya itu sudah tahu kenapa itu menurut saya akhirnya itu menurut. Padahal saya sudah memerlukan waktu untuk belajar walaupun ada kegiatan. Selanjutnya, Saya Ibu, sebagai ibu saya akan menceritakan masalah yang saya alami. Di sini Ibu, saya tuh kesulitan untuk belajar. Dimana ketika saat saya belajar, ketika saya membuka buku untuk belajar, ada saja notif atau chat-chatan dari teman-teman sehingga saya tidak memfokuskan diri untuk belajar ketimbang bermain HP. selanjutnya, Kalau dari saya itu di rumah itu terlalu banyak pekerjaan itu sehingga saya lupa untuk belajar. Kalau dari saya Ibu, misalnya kalau ada tugas yang diberikan oleh Ibu dari sekolah itu Ibu, saya sering bukan sering sih dulu, sengaja juga saya tidak mengerjakan Ibu, saya lebih mengerjakan untuk jalan-jalan dengan teman. Menurut saya itu saya punya masalah di sini itu saya sulit untuk memahami materi Ibu. Ketika saya belajar Ibu, saya sulit untuk memahami. oke, baik. Ibu bisa memahami masalah yang kalian hadapi saat ini. Apakah kalian saat ini tinggal bersama orang tua atau Iya, bisa bersama orang tua Ibu. Baik. Berarti masalah kalian ini tentang kurangnya manajemen waktu ya, sehingga kalian sulit dalam melakukan aktivitas lain. Jadi masalah siapa nih yang ingin kita bahas?
kalau dari saya itu masalah dari pertama kita kenal Reni, masalah dari kita yang tidak kenal Reni, karena masalah itu sama, jadi kita harus selesaikan dengan dia saya. Oke, baik. Yang pertama untuk teman Windy, sebaiknya Windy itu harus mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar maksud ibu mengatur waktu sebaik mungkin, dan adik juga harus membuat jadwal belajar walaupun adik tahu ada kegiatan di luar. Akan tetapi adik bisa meluangkan waktu untuk belajar. Misalnya dalam 1 minggu itu adik harus membagi hari-hari tertentu untuk mengikuti kegiatan yang menurut adik itu sangat penting. Jangan adik jadikan semua kegiatan itu penting, karena dengan begitu adik tidak akan bisa meluangkan waktu dalam belajar. Apakah adik mengerti? Baik Ibu, pada Ibu kalau saya terima, saya akan mengatur waktu saya dengan baik waktu yang belajar dan menjadi. Baik. Untuk ini Ibu harap kedepannya ini bisa mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya dari Nita. Jadi begini ya Nita, di saat kita mempunyai niat untuk belajar pasti ada saja halangan atau gangguan. Misalkan masalah yang tadi kita ceritakan ya, yaitu mau belajar tetapi selalu ada halangan karena adanya notif masuk dari HP, ya kan? Nah begini, sebenarnya kita juga bisa belajar tanpa gangguan. Terlebih dahulu itu jika kita mau belajar, sebaiknya HP itu disimpan dulu agak jauh ya, supaya bisa fokus, bisa konsentrasi dalam belajar. Ya Pak Ibu, terima kasih untuk masukan dan solusi dari Ibu. Saya akan merubah kebiasaan awalnya saya belajar meningkatkan HP ketika saya belajar, saya akan, dan pada saat saya belajar saya akan menjauhkan HP sehingga fokus pada proses belajar yang masyarakat. Ibu mendukung niat dari ini. Selanjutnya ini, baik ini saat Reni bercerita tadi, ibu sudah bisa merasakan apa yang Reni rasakan tadi. Maka dari itu Reni harus mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar bisa meluangkan waktu untuk belajar, karena bagaimanapun Reni ini seorang pelajar, jadi tugas Reni itu belajar bukan bekerja. Boleh juga Reni belajar, karena namanya seorang anak harus bisa membantu orang tuanya dalam mencari uang untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang Reni, ya kan? Tetapi Reni juga harus ingat membagi waktunya lebih banyak dalam belajar, karena Reni itu sebagai pelajar, bukan pelajar. Ya, baik, terima kasih. Jadi kedepannya saya akan mengatur waktu belajar. Baik. Baiklah, maka dari itu Ibu harap kalian harus bisa membagi waktu dengan baik untuk belajar, karena tugas kalian ini harus belajar agar masa depan kalian itu bisa lebih baik. Baik, pada kesempatan selanjutnya Ibu berikan waktu untuk kalian memberikan kesan mengenai dalam manajemen waktu ini. Kalau dari kami itu sudah pas, Ibu. Sudah Baiklah, kalau semuanya sudah pas dan berhubung waktu kita sudah hampir habis, maka pada kegiatan hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kalian adalah anak-anak yang kewalahan dalam mengatur waktu, dan ada juga yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan meluangkan waktu kalian untuk belajar. Maka Ibu harap kedepannya kalian harus mampu mengatur waktu agar semua kegiatan yang kalian lakukan itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan, dan kalian lebih banyak meluangkan waktu dalam belajar, karena masa depan kalian itu sangat penting. Apakah kalian mengerti?
untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Marilah kita sekarang kita berdoa. Semoga Ibu dalam hal memulai pelajaran saya betul. Hari ini kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Semoga pada kesempatan ini yang sudah menyelesaikan kehidupan khusus masuk ke dalam kesempatan ini. Tuhan, semoga apa yang kami lakukan pada kesempatan ini dapat berguna dan berkat bagi masa depan kami. Tuhan, sekarang kami mau dan masing-masing kiranya Bapak sudah memberi dan semoga kami bisa melanjutkan kegiatan kami bersama. Tuhan dan kata Bapa yang sampai dari Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah, pertemuan ini cukup sampai di sini. Dan apabila kalian mengalami masalah ataupun ingin menceritakannya, datang saja kepada Ibu dan Ibu akan membantu kalian untuk mencari solusi mengenai masalah Anda. Amin. Oke, terima kasih ya Ibu.